Rekan berkata, dari Kota Luxmawai dilaporkan puluhan karyawan perusahaan daerah air minum PDAMI Bisarirata Kota Luxmawai, Aceh memasang rantai besi dan gembok di gerbang kantor mereka. Gembok itu dipasang di Jalan Rancung, Kecamatan Muara 1, Kota Luxmawai sebagai bentuk protes karena sudah 15 bulan gaji karyawan belum dibayar. Total 35 karyawan di perusahaan plat merah tersebut. Mereka meminta agar Direktur PDAMI Bisarirata, Safrizal, diberhentikan dari jabatannya. Menanggapi tuntutan itu, tim Bakatawan TV mewawancarai Safrizal di kantornya di Kota Luxmawai. Berikut petikan wawancaranya. Terima kasih Pak Dedi. Yang pertama, kita juga barusan rapat juga dengan Dewan, yang mana kita juga membicarakan masalah solusi juga yang ditentukan oleh karyawan sendiri. Ini kita sudah mempunyai satu solusi, adalah untuk kita melakukan pembayaran kepada gaji karyawan. Nah, di situ juga tadi juga Pak Dewas menyampaikan tahun ini kita ada dianggarkan 2 miliar. Dan nanti bagaimana akhirnya juga kita mohon juga nanti petunjuk dari pimpinan, karena juga dalam bentuk katanya tadi dalam bentuk penyertaan modal. Jadi kita akan menyurati kepada pimpinan kita dalam bentuk penyertaan modal ini untuk kita lakukan untuk pembayaran gaji. Jadi semuanya itu yang kita lakukan ini semua juga kita minta petunjuk kepada pimpinan. Jadi Pak, terkait ini kan pemboikatan kerja dan penutupan saluran air nih Pak, gimana tuh Pak untuk masyarakat kan butuh air gitu? Iya, tadi juga Pak Sekda menyampaikan ini kalau sudah melakukan seperti ini kan sudah mengganggu fasilitas umum. Sementara kita ini pelayanan kepada masyarakat. Tentunya saya juga mengharapkan kepada rekan-rekan karyawan saya juga, mohon untuk dapat ini bersabar, karena kita dalam proses penarikan dana di BPKD. Jadi kita butuh waktu juga. Jadi kebetulan tadi Pak ada statement dari karyawan Bapak bahwa kebijakan yang pernah statement yang pernah Bapak keluarkan bahwasannya dana hibah yang akan kita dapatkan senilai 2 miliar rupiah, itu akan dipergunakan untuk gaji ke depannya. Sementara untuk gaji yang sudah menunggak selama 14 sampai 15 bulan ini mungkin di ketika keadaan PDAM dalam status sehat. Iya. Jadi begini, ini kan kita sebenarnya kan ini ada dua bentuk, kita dalam bantuan, dalam bentuk penyertaan dan dalam bentuk subsidi. Makanya kita belum tahu kita bentuknya dalam bentuk apa. Tentunya kan kita dalam melakukan dan mensikapi daripada ini semua, kita harus ada arahan dari pimpinan kita. Jadi jangan nanti kita menggunakan dana anggaran ini salah kita peruntukkan. Dan juga untuk yang katakanlah yang kita ke depan dan ke belakang, baik ke depan yang ke belakang kita tetap juga namanya utang, tetap kita harus melakukan pelunasan. Seperti itu. Ada berapa total kira-kira biaya untuk pembayaran gaji yang sudah menunggak ini? Kalau kita kalikan, kalau 14 bulan kali rata-rata 139 juta itu 1,9 untuk 14 bulan dari Januari 2020 sampai Februari daripada berapa orang karyawan kita yang masih menunggak? Keseluruhnya ke 39 orang? Keseluruhnya. Maksud Bapak? Iya, direktur. Berarti masuk direktur yang Iya, masuk direktur. Karena direktur juga digajikan dari ini juga pendapatan. Jadi makanya kita kembali berarti ini bukan karyawan aja yang gaji. Direktur juga tidak bergaji, sama juga. Ada sedikit himbauan dari Bapak direktur kepada karyawan agar pemboikotan ini sudah disatukan. Iya, saya selaku pimpinan juga meminta kepada rekan-rekan untuk dapat bersabar. Kita mencari solusi bagaimana untuk kita menyelesaikan permasalahan ini semua. Dan juga saya mengharapkan karena kita selaku pelayanan publik, ini tentunya jangan serta-merta dilakukan perhentian atau boikot, karena ini terpengaruh pada pelayanan masyarakat. Tentunya permasalahan semua pasti ada solusinya. Ini solusinya yang kita cari bagaimana. Tentunya seperti itu.
Kita juga berharap karyawan tetap bekerja seperti biasa dan tidak lagi memblokir kantor PDAM sehingga layanan air bersih untuk masyarakat tetap berjalan lancar. Dari Lok Sumawe, Rizky melaporkan untuk Bakata On TV.